target atau mungkin pemegang polis terbanyak di Pertalite begitu. Kita tahu usia yang ada di ketentuan Pertalite ini 17 hingga 70 tahun. Tapi secara demografi seperti apa Anda melihat secara spesifik pemegang premi yang ada di Pertalite? Iya, terima kasih banyak Mbak Neke. Jadi kalau secara spesifik itu memang yang paling banyak itu di atas 51 tahun. Sekitar 71 ribuan atau sekitar 46% lebih gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat demografi Pertalite dengan demografi Indonesia secara keseluruhan, ini kita masih punya peluang sebenarnya. Karena demografi Indonesia itu milenial yang paling banyak saat ini. Jadi sekitar 47% sesuai angka BPS itu didominasi oleh kaum milenial. Artinya apa? Artinya sebenarnya Pertalite itu masih bisa mendapatkan pasar-pasar dari milenial ini yang belum di-grab dari pemegang polis yang ada saat ini. Nah, ini yang kami lihat. Kenapa? Karena memang saat ini kami baru melayani yang bersifat statutory tadi. Statutory di mana masuk kerja, terus kami layani kebutuhannya sesuai dengan yang ada di grup. Nah, sementara yang untuk milenial, 47% tadi, itu mungkin memilih gitu ya. Karena DPLK kami pun bisa pilihan, memilih di luar gitu. Ataupun mungkin produk kami itu belum sesuai dengan yang diinginkan oleh milenial ini. Itu merupakan suatu tantangan sebenarnya untuk kami. Bapak sendiri menilai seperti apa daya beli konsumen milenial ini? Apakah memang enggan bergabung karena memang daya belinya ini belum terlalu cukup? Iya. Kalau kita lihat kemarin ya konser Coldplay penuh GBK. Kapasitas GBK 100 ribuan kan penuh gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan daya beli itu mungkin argumennya bisa kita pertanyakan gitu ya. Walaupun mungkin usia yang menonton konser Coldplay itu adalah yang sudah punya ini ya. Tapi sebagian besar dari itu kan milenial juga. Seperti saya gitu kan bagian dari milenial gitu. Nah kalau dikaitkan dengan daya beli, mungkin argumentasinya terlalu lemah gitu ya. Tapi mungkin tingkat kemauan gitu untuk memproteksi diri gitu. Nah jadi mungkin edukasinya kita bisa buat mungkin konser aman, nyaman gitu kan, diprotek oleh asuransi A misalnya gitu kan, bisa juga. Baik, artinya penambahan produk atau variatif ke depannya dari Pertalite mungkin akan menyasar hal-hal tersebut. Iya betul. Nah dua hal sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita tadi. Yang pertama bahwa kita baru secara statutory menggrab formal worker. Nah jadi artinya apa? Artinya ada pasar untuk yang UMKM yang belum kita garap sebesar 60% dari angkatan kerja. Yang kedua tadi yang milenial 47% karena Pertalite itu baru sekitar 40, bahkan sekitar 46%-nya itu adalah usia di atas 51 tahun. Belum menggrab juga pasar milenial. Jadi produk yang akan kita perkuat yang pertama itu adalah yang terkait dengan UMKM. Nah itu kita sudah ada produknya namanya asuransi jiwa berjangka Ekawarsa untuk mensasar ke UMKM di seluruh Indonesia akibat meninggal dunia dengan alasan apapun. Itu kita sudah punya produknya UMKM. Yang kedua tadi yang untuk terkait milenial. Ini kami sedang menggodoknya dan kami sedang mengkolaborasikannya dengan beberapa travel dan juga pengelola-pengelola leisure yang ada di Indonesia. Baik, apakah produk-produk ini siap diluncurkan di 2024 nanti? Kalau yang ini sudah diluncurkan malah yang UMKM. Tapi kalau yang untuk terkait dengan leisure itu masih dalam kajian. Baik, Bapak melihat tahun 2024 sebagai tahun politik nantinya akan seperti apa? Produk-produk apa yang mungkin paling tepat untuk tahun depan? Iya, kalau terkait dengan politik, masih sama sebenarnya sumbernya gitu. Politik itu kan cuma riak di atas ya, tapi secara fundamentalnya itu adalah tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap asuransi ini sendiri. Nah itu yang harus kita jawab dengan beberapa fokus market yang kita sampaikan tadi, either milenial, either yang UMKM gitu, dan juga melakukan literasi sejak dini. Tapi terlepas dari itu, terkait dengan potensi yang ada di pemilu nanti, ini kita tetap optimis karena dengan adanya pemilu ekonomi itu justru berputar lebih baik gitu ya. Nah jadi saya optimis di tahun depan 2024 pun terkait dengan pendapatan asuransi akan tetap tumbuh. Baik, apakah target di Pertalite akan lebih tinggi di 2024 dibandingkan di 2023? Ya, tentu. Karena kami sustainable growth itu bagian dari budaya kami,
Sehingga kami akan terus raise over the bar, meningkatkan target-target termasuk layanan-layanan excellence yang kami luncurkan untuk nasabah. Baik, Bapak sendiri melihat untuk industri asuransi jiwa sendiri seperti apa potensinya di 2024 dibandingkan dengan di tahun 2023 ini? Ya, kalau saya lihat di 2024, karena pemerintah pun masih optimis ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita tadi yang saya sampaikan bahwa yang statutory itu mendukung pertumbuhan Indonesia seperti proyek-proyek misalnya. Di dalam proyek itu kan asuransi-asuransi terkait dengan kecelakaan kerja itu wajib yang megang proyek gitu ya, asuransi jiwanya gitu. Nah itu seiring dengan optimisme dari pemerintah untuk kita tetap tumbuh di 5%-an, saya yakin untuk asuransi pun akan ikut terkerek di situ. Baik, Bapak lihat berapa persen kira-kira kemungkinan pertumbuhannya dibandingkan dengan 2023 ini? Kalau saya lihat sekarang tadi sudah disampaikan, kalau saya lihat saya melihatnya mungkin tumbuh sekitar 4-5%-an. 4-5% lebih tinggi daripada di tahun ini? Ya, betul. Baik, dan kalau kita melihat roadmap perasuransian dari OJK, ini juga salah satu yang ditekankan adalah untuk peningkatan modal di asuransi, begitu. Bapak melihatnya seperti apa? Pertama mendukung kebijakan yang ada di OJK ini. Karena artinya dengan meningkatkan kapasitas modal, perusahaan asuransi itu akan semakin siap dalam mengcover risiko-risiko yang ada. Jadi artinya sebelumnya itu kan ada risiko yang di-share kembali, direasuransikan ke perusahaan reasuransi. Nah ini menjadi masalah saat ini, terutama untuk yang bagian asuransi jiwa kredit contohnya. Nah dengan adanya peningkatan kapasitas, diharapkan on retention dari perusahaan asuransi itu akan semakin naik gitu ya. Jadi bisa melaksanakan program-program tadi, asuransi jiwa kredit. Nah, jadi kami mendukung dan setuju dan Pertalite sama sekali tidak ada masalah dengan peningkatan modal yang diharapkan oleh OJK. Kalau kita berkaca pada industri perbankan, ketika ada ketentuan seperti ini dari OJK, lalu kemudian akan banyak terjadi konsolidasi begitu, sehingga kompetisinya semakin mengerucut. Bapak melihat seperti apa arah kompetisi di industri perasuransian dengan adanya ketentuan ini? Iya, betul. Jadi kalau bicara kompetisi, itu either produknya, ya kan, atau layanannya gitu. Nah, semakin kecil kompetisi, kalau dari produk apa yang bisa kita kompetisikan? Misalnya lebih ke kualitas dibandingkan harga. Nah, kemarin kalau terlalu banyak kan untuk merebut ya misalnya satu kue gitu ya, direbut oleh banyak artinya kan harga pun di situ akan dipertaruhkan gitu. Melebihi dari kualitas misalnya. Tapi kalau sudah kuat, modalnya sudah kuat untuk merebut ini 10 misalnya sebelumnya, sekarang cuma 5 yang merebut. Nah pasti mereka akan lebih mendandan dirinya gitu kan, untuk memantaskan apakah dia dapat merebut bagian dari kue ini. Dibandingkan yang dulu banyak, tapi pantas nggak pantas harganya dikurangi apa gitu. Jadi persaingannya menurut saya ya akan justru menjadi lebih sehat. Baik, strategi Pertalite sendiri untuk bisa mengumpulkan modal tambahan seperti apa? Ya. Jadi kita saat ini sudah ekuitas mencapai di 453. Itu sampai dengan Oktober. Artinya apa? Artinya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai 500 miliar sesuai ketentuan OJK. Jadi kami masih punya waktu 1 tahun gitu ya. Sementara kami sudah hampir mencapai batas yang ditetapkan oleh OJK. Nah, berkaca dari itu kami masih yakin bisa mampu ke level 500 miliar itu. Baik, dalam 1 tahun untuk bisa memenuhi ketentuan model OJK ini mungkin sudah ada seperti apa plan yang disiapkan? Ya. Nah, jadi rencana kami adalah bertumbuh, sustainable growth sesuai dengan budaya yang ada di Pertalite. Tahun depan itu kita akan tumbuh baik dari sisi laba, kita akan tumbuh. Laba itu akan mengenerate tambahan ke modal tadi. Nah, seiring dengan pertumbuhan laba, maka pertumbuhan modal, ekuitas tadi juga ikut naik. Dan itu di atas, jika itu tercapai, itu akan di atas modal yang ditetapkan oleh OJK.